Tapi yang jelas perlakuan yang dialami oleh Krista selama bekerja di sana itu benar-benar parah. Dia bahkan pernah diancam bakal dipenjara pada tahun 2023 kalau sampai dia nggak patuh terhadap Cherry Lai. Pokoknya Cherry Lai di saat itu memanfaatkan mentalnya Krista supaya Krista ini tetap tunduk sama dia. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, lagi rame banget nih geng, berita mengenai eksploitasi pekerja yang dilakukan oleh salah satu perusahaan yang bergerak di dalam industri game. Namanya itu adalah Brandoville Studio. Banyak mantan karyawannya yang akhirnya speak up mengenai apa yang selama ini mereka rasakan, apa yang selama ini terjadi ketika mereka bekerja di perusahaan tersebut. Dan perlakuan di perusahaan tersebut benar-benar di luar nalar, geng. Ini kalian harus banget denger ya, harus banget denger konten kali ini sampai selesai, karena di sini kalian gak bakal nyangka. Dan buat kalian semua harus berhati-hati, karena kenapa? Orang-orang yang bekerja di sana itu adalah orang-orang yang ya bisa dikatakan pinter-pinter, ahli di bidangnya, skill mereka tinggi-tinggi, tapi mereka bisa diperlakukan seperti itu. Nah, apalagi bagi teman-teman kita atau mungkin yang di luar sana bekerjanya itu cuma berdasarkan fisik, semuanya mengandalkan tenaga, ya bisa banget dibodoh-bodohin atau justru ya diperalat kayak gini. Jadi geng, orang-orang yang bekerja di sana itu mendapatkan kekerasan fisik dan juga psikis. Mereka disuruh untuk menyakiti diri sendiri, menghancurkan handphone mereka sendiri, dan mereka harus mengirimkan foto handphone yang sudah hancur itu kepada atasan mereka sebagai bukti kalau mereka sudah melakukan hukuman yang diberikan oleh atasan mereka. Gak ada toleransi sama sekali bagi para karyawannya, bahkan ada yang lagi mengandung gitu ya, tetap harus bekerja sampai harus melahirkan secara prematur. Jadi kejam banget. Pemilik dari perusahaan ini bernama Ken Lai dan juga Cherry Lai. Yang saat ini Cherry Lai itu sudah kabur ke luar negeri geng, dan dalam pengejaran polisi karena kasus eksploitasi yang dia lakukan kepada para pekerjanya ini sudah mulai viral. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas bagaimana kasus ini pada akhirnya bisa terkuak. Lalu siapa sebenarnya Ken Lai dan Cherry Lai ini beserta perusahaan yang mereka bangun bersama yang bernama Brandoville Studio ini. Dan gue juga ingin menyinggung sedikit bagaimana Brandoville ini sebenarnya sudah menjadi sorotan media luar dari sejak beberapa tahun lalu terkait beberapa kasus serta seberapa toksiknya perusahaan tersebut, dan bagaimana perusahaan dari luar negeri ini sengaja mengeksploitasi para pekerja dari Asia Tenggara, salah satunya Indonesia, untuk memberikan upah yang rendah dengan sistem kerja yang sangat nggak manusiawi. Nah, semuanya bakal gue kupas tuntas. Langsung aja di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasan utama, yaitu terungkapnya kasus dari Brandoville Studio ini. Nah, kasus ini geng terungkap pertama kali berawal dari sebuah tweet yang dibuat oleh akun X dengan username @bshare_d790, yang mana dia ini mengungkapkan soal praktik yang dilakukan oleh Cherry Lai selaku pemilik dari Brandoville Studio kepada para karyawannya. Bshare ini menjelaskan kalau Brandoville Studio ini sebelumnya merupakan bagian dari Lemon Sky, yaitu sebuah perusahaan yang juga bergerak di dalam industri game, terus animasi, art, dan juga outsource. Namun ternyata Brandoville ini udah mengalami skandal yang besar sejak tahun 2021 mengenai sistem kerja dan perlakuannya terhadap para pekerjanya yang buruk, di mana itu dipenuhi dengan kekerasan dan paksaan untuk menyakiti diri sendiri dalam bentuk hukuman atau sanksinya. Jadi kayak di perusahaan lain misalkan ya, orang terlambat kena SOP, orang telat kena peringatan, kena potong gaji. Nah, tapi di perusahaan yang satu ini benar-benar berbeda geng. Setiap orang yang mendapatkan hukuman, itu hukumannya justru yang gak masuk akal, nyakitin diri sendiri, dipaksa untuk mengalami kekerasan, dan lain-lain.
Nah terus pemilik akun BeShare ini juga memberikan link dari situs Canva yang merupakan milik dari salah satu mantan pekerja dari Brandoville yang bernama Krista Sydney, di mana di dalam Canva tersebut dijelaskan mengenai semua perlakuan yang didapatkan oleh si Krista Sydney ini selama dia bekerja di Brandoville Studio dan apa saja yang dilakukan oleh Cherry Lai selaku pemilik dari Brandoville ini terhadap si Krista Sydney. Dan ada juga sebuah link Google Drive yang berisikan beberapa screenshot dari chat WA antara Krista dan juga Cherry Lai. Sedikit informasi nih geng, Krista ini adalah seorang konsep artis. Dia juga ilustrator dan juga storyboard artis asal Indonesia. Ya mungkin kalau kalian dengar namanya bule banget gitu ya, Krista Sydney. Nah aslinya dia adalah orang Indonesia, berkebangsaan Indonesia, dan dia itu pernah belajar di Santa Maria Middle School di tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Kemudian dia melanjutkan studinya di The One Academy yang ada di Malaysia mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2018. Dan ketika dia belajar di The One Academy, Krista ini mengambil konsentrasi di bidang illustration and entertainment art. Nah sehingga kemampuan Krista dalam bidang art ini nggak bisa diragukan lagi dan bisa dikatakan ya kalau Krista ini sangat ahli di bidang tersebut. Nah kebayang ya, seorang profesional sekelas Krista aja bisa mengalami nasib sial kayak gini. Ya balik lagi, ya Krista juga manusia. Tapi maksud gue, orang udah capek-capek belajar tinggi-tinggi jauh-jauh ke luar negeri, ternyata masuk ke dalam perusahaan yang lebih mirip perusahaan bodong gitu. Perlakuan terhadap karyawannya kayak gitu amat. Ya walaupun bisa dikatakan perusahaan dari Brandoville ini adalah perusahaan yang sukses di bidang mereka yaitu game. Terus geng, kita lanjutkan lagi nih. Di Canva milik Krista, Krista ini ternyata menceritakan kalau dia sudah dimanipulasi dan diperlakukan dengan tidak baik oleh Cherry Lai sejak dia bekerja di Brandoville Studio dari tahun 2019. Krista ini mengatakan kalau dia melamar kerja di Brandoville Studio sebagai konsep artis setelah dia lulus dari The One Academy. Pada saat itu, industri game di Malaysia sedang terpuruk geng karena banyak karyawan yang dipecat dan hal tersebut sangat menyulitkan Krista yang pada saat itu adalah seorang mahasiswa dari luar negeri untuk bisa mendapatkan pekerjaan di Malaysia. Nah, karena kondisi tersebut ditambah dengan pengalaman dia selama bersekolah serta portofolionya yang belum begitu banyak membuat dia akhirnya mengalami depresi dan gangguan kecemasan. Akhirnya dia datanglah interview bersama dengan 10 orang lain, tapi nggak ada satupun di antara mereka yang diterima dengan alasan portofolio mereka yang nggak memuaskan. Nah hanya saja ada satu perusahaan yang tertarik sama dia, yaitu perusahaan milik Cherry Lai yang sangat tertarik kepada Krista karena di saat itu Cherry mendapatkan informasi dari salah satu stafnya kalau Krista ini adalah orang yang pintar dan lancar berbahasa Inggris. Nah disitulah Cherry Lai ini melihat adanya kesempatan di diri Krista. Lalu singkat cerita nih geng, karena Cherry Lai ini merasa tertarik dengan Krista, akhirnya Krista pun dipanggil untuk interview ketiga dengan Cherry serta suaminya Ken. Nah Cherry di saat itu memberitahu kalau Ken itu nggak setuju untuk menempatkan Krista di posisi konsep artis karena lagi-lagi portofolionya yang masih kurang. Nah tetapi Krista ditawari untuk bekerja sebagai marketing officer. Krista pun di saat itu sepakat dan mengambil tawaran tersebut karena kan ya dia udah kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Nah namun di saat itu Krista mengatakan kalau dia sebenarnya ingin menjadi konsep artis karena itu sudah menjadi mimpinya sejak lama dan itu memang keahlian dia. Dia sangat menyukai seni sejak dia masih kecil. Oleh karena itu, mau nggak mau, Krista pun ditempatkan di dalam dua pekerjaan, yaitu dia bekerja sebagai marketing serta sekaligus konsep artis dengan gaji sebesar 4 juta rupiah. Saat itu, dia mulai bekerja sebagai marketing. Pada awalnya, memang nggak banyak pekerjaan yang harus dia kerjakan karena nggak ada yang membimbing dia. Terus terlebih lagi karena memang dia nggak memiliki keahlian di bidang marketing, jadi Krista ini nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi, dia di saat itu juga sering tertidur selama di kantor karena efek pengobatan yang dia jalani yang berkaitan dengan kondisi mentalnya yang terganggu. Tapi nggak ada satupun yang berusaha untuk mengingatkan dia sampai akhirnya hal tersebut diketahui oleh Cherry Lai. Sampai suatu ketika nih geng, Cherry Lai ini pun mulai kesal sama Krista. Krista pun ditugaskan untuk mencetak kartu nama perusahaan. Di saat itu, Krista ini agak sedikit mengalami kesulitan karena ada komponen warna biru yang menurutnya sangat sulit untuk dibuatkan di digital printing. Nah tapi dia tetap melakukan pekerjaan tersebut dan setelah mengerjakannya, dia menunjukkan hasilnya kepada manajernya yang bernama Charles. Nah tetapi Charles justru menjawab kalau dia nggak tahu apa yang harus dilakukan karena mencetak kartu nama ini ya di luar keahliannya dia. Nah lalu karena merasa nggak ada yang bisa membantu Krista, Krista pun akhirnya meluapkan emosinya kepada Charles dengan marah-marah ke Charles. Nah lalu kemudian setelah itu Charles pun memanggil Krista ke ruang rapat di mana di situ sudah ada Ken Lai yang merupakan suami dari Cherry Lai yang menjabat sebagai CEO. Nah lalu Krista dengan masih dalam keadaan emosi justru di saat itu berteriak dan marah-marah sama Ken. Hal itu diakui oleh Krista
Krista adalah hal yang salah dan perusahaan pun memutuskan untuk nggak meluluskan Krista dalam masa percobaan atau probation selama 6 bulan. Nah, jadi ceritanya Krista ini sebenarnya diterima di perusahaan itu belum menerima gaji tetap. Dia itu masih probation, masih uji coba lah selama 6 bulan. Nah, tapi walaupun dia nggak diluluskan, anehnya nih, Krista ini nggak langsung dikeluarkan dari perusahaan itu. Jadi semua ini gara-gara Cherry Lai yang memegang langsung dan merekomendasi Krista untuk masuk di perusahaan itu. Nah, akhirnya karena Cherry Lai juga istri dari Ken Lai sebagai pemilik dari perusahaan, dia punya hak untuk mempertahankan Krista. Dan dia mencoba untuk memaklumi Krista di saat itu selama bekerja di Brandonville. Lalu pada akhirnya geng, Krista pun diberikan peringatan dan waktu 2 minggu oleh Cherry Lai untuk bisa membuktikan kalau dia memang layak untuk bekerja di sana dan bisa merubah sifatnya. Nah, Krista pun akhirnya menuruti permintaan dari Cherry Lai ini. Dia menunjukkan bakatnya yang sesuai dengan bidangnya. Karena kan ya urusan cetak-mencetak tadi bukan keahliannya Krista. Dan Krista pun menunjukkan keahliannya dengan membuat sebanyak 80 gambar dalam 2 hari untuk anniversary pertama Brandonville. Nah, di saat itu Krista berhasil membuktikan keahliannya ini, geng. Lalu tibalah pada suatu hari, geng. Secara mendadak, Cherry Lai ini sering mengadakan pertemuan untuk membantu para stafnya dengan alibi agar bisa menggali bakat mereka. Ya, jadi dicarilah ini bakat mereka apa. Dan tanpa disadari oleh para stafnya ini, ternyata apa yang dilakukan oleh Cherry Lai ini adalah untuk mencari tahu informasi pribadi para stafnya agar bisa dia eksploitasi di kemudian hari. Nah, di sini nih, niat jahat Cherry Lai mulai terlihat. Kalau pada awalnya kalian bisa melihat Cherry Lai ini seolah-olah baik kepada Krista yang masih mau mempertahankan Krista ketika Krista berbuat salah. Nah, di situ sebenarnya Cherry Lai ini sedang menanam budi, alias lagi mempermainkan psikologis dan mentalnya Krista. Lalu tibalah nih Krista yang berasal dari keluarga yang kurang harmonis nih. Ya, ceritanya tuh Krista ini ternyata anak broken home lah gitu. Dia cuma dibesarkan oleh ibunya yang merupakan orang tua tunggal dan dia adalah anak tertua di keluarganya sehingga dia menjadi tulang punggung keluarga. Cherry memanfaatkan kondisi tersebut dengan ikut berbagi cerita tentang dirinya sendiri. Kalau dia mengaku bahwa dia bernasib sama seperti Krista. Dan hal itu dilakukan oleh Cherry agar bisa menarik simpati dari Krista. Tapi nih geng, semakin lama Cherry ini mulai melakukan hal-hal yang gak baik. Seperti salah satunya, ya menceritakan hal-hal yang berbau adu domba kepada Krista dengan teman-temannya yang lain, yang salah satunya bernama Ilenda. Dengan cara Cherry ini membicarakan kejelekan dari Ilenda kepada Krista. Begitu juga sebaliknya, kepada Ilenda, Cherry ini membicarakan kejelekan Krista. Jadi benar-benar diadu domba. Dan hal itu gak cuma dilakukan oleh Cherry kepada Krista dan Ilenda saja, tetapi juga kepada staf lain agar nggak ada yang akur satu sama lain dan membuat konflik antar sesama staf. Ini aneh banget ya. Dimana-mana kan sebuah perusahaan itu pengennya ya anak buahnya atau karyawannya itu saling akur gitu supaya tercipta teamwork atau kerjasama tim yang baik gitu. Tapi ini beda banget. Nah, jangan salah. Itu adalah salah satu jebakan atau salah satu cara yang dibuat oleh Cherry Lai untuk bisa memuaskan hasratnya dia dalam menjalankan sebuah perusahaan yang aneh. Hukuman-hukuman yang aneh yang nantinya akan diberikan oleh Cherry Lai kepada para stafnya ini. Terus nggak sampai di situ aja geng, parahnya nih ya, sejak tahun 2022 Krista ini nggak mendapatkan libur, padahal Idul Fitri itu kan salah satu libur terpanjang di Indonesia dan itu adalah salah satu liburan wajib bagi rakyat Indonesia karena mayoritas rakyat Indonesia itu umat Muslim. Terus Cherry Lai ini bener-bener nggak ngasih Krista libur, ditambah lagi yang lebih parah, dia juga nggak dikasih THR. Jadi di tahun 2023 itu THR Krista benar-benar ditahan. Padahal THR adalah salah satu yang bisa dikatakan wajib diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya di saat Idul Fitri. Alasan dari Cherry ini nggak ngasih Krista THR dikarenakan kinerja dari Krista yang dianggap buruk dan Krista juga dianggap berhutang kepada Cherry karena Cherry itu merasa dia udah banyak berjasa untuk Krista dan itu dianggap hutang. Nah, jasa-jasa yang dimaksud itu misalkan kayak udah dikasih ilmu, udah dikasih pelatihan, pokoknya semuanya lah yang pernah diberikan oleh Cherry Lai terhadap Krista itu dianggap oleh Cherry Lai sebagai hutang jasa atau hutang budi. Nah, hal ini terus berlanjut geng sampai tahun 2024 ketika Cherry Lai itu menahan gaji Krista. Nah, ini semakin parah, gajinya sampai ditahan. Terus pada hari libur Natal dan juga Paskah, Krista juga dipaksa untuk bekerja padahal Krista ini beragama Katolik yang mana seharusnya di hari tersebut dia itu harus beribadah ke gereja. Nah, tapi dia benar-benar dilarang untuk beribadah. Kalaupun dia mencuri-curi waktu untuk bisa pergi ke gereja, Cherry Lai itu bakal nelpon Krista dan meminta Krista untuk balik ke kantor. Nah, bayangkan tuh geng, orang pengen menunaikan
menunaikan kewajibannya sebagai umat yang beragama, malah dilarang oleh bosnya. Cherry Lai ini juga sering memaksa staf-stafnya yang gak beragama Kristen untuk pindah agama. Ini aneh banget. Sampai segitunya lah apa yang dilakukan oleh Cherry Lai ini sama stafnya itu benar-benar berlebihan dan kelewatan. Pasti bakal timbul pertanyaan, apakah di dalam kasus ini Krista ini pernah ambil tindakan tegas atau enggak? Dan kenapa dia bertahan di perusahaan tersebut? Ya kalian yang dengar kasus ini pasti gemes banget gitu ya. Ini kok Krista bertahan di tuh perusahaan, kenapa dia nggak mengundurkan diri aja gitu? Nah sebenarnya geng, Krista ini pernah mencoba untuk mengundurkan diri, yang mana pengunduran dirinya dia itu juga dipaksa. Nah namun dia kembali dipekerjakan pada bulan Desember tahun 2023. Dia dipekerjakan kembali sebagai karyawan magang dan hanya menerima uang sebesar 1,5 juta rupiah. Namun di saat itu Cherry Lai bilang kalau dia bisa aja nggak akan ngebayar gaji Krista sama sekali. Sementara di saat itu Kristanya udah bekerja pontang-panting, udah capek-capek geng. Dan hal itu membuat Krista menjadi lebih stres lagi. Lalu yang lebih parahnya nih geng, Krista di saat itu akhirnya mengetahui ternyata jumlah gajinya itu kan 18,5 juta rupiah. Tapi Krista ini hanya dibayar atau hanya bisa mengambil jumlah gajinya sebesar 1,5 juta doang. Kebayang tuh dari 18,5 coba bisa diambil 1,5 juta. Dan yang paling besar pun itu cuma 3,5 juta aja. Sementara sisanya dia harus menukarkan uangnya tersebut ke mata uang dolar Hong Kong, yang mana uangnya tersebut justru dipakai untuk membeli pakaian si bosnya tadi, yaitu Cherry Lai. Pakaiannya juga mahal-mahal banget, dan dia juga harus mentransfer 16 juta rupiahnya kepada Jeremy, yaitu staff yang juga bekerja di Brandonville. Ya tujuannya ditransfer ke Jeremy itu adalah untuk kepentingannya si Cherry Lai. Sebenarnya geng, banyak banget nih geng yang dialami oleh Krista ini, yang kalau gue jelaskan satu persatu bakal panjang banget. Tapi yang jelas perlakuan yang dialami oleh Krista selama bekerja di sana itu benar-benar parah. Dia bahkan pernah diancam bakal dipenjara pada tahun 2023 kalau sampai dia nggak patuh terhadap Cherry Lai. Pokoknya Cherry Lai di saat itu memanfaatkan mentalnya Krista supaya Krista ini tetap tunduk sama dia. Dan Cherry Lai juga pernah mengatakan dia bakal memberikan beberapa hukuman kepada Krista untuk alasan yang sepele. Misalkan karena telat ngejawab atau ngebales chat dari Cherry. Nah padahal telatnya cuma 2 menit doang. Nah itu bakal kena hukuman. Nah gara-gara hal tersebut Cherry Lai itu pernah memberikan hukuman kepada Krista untuk menampar diri sendiri sambil direkam lagi, dan videonya ada. Terus gak sampai di situ doang, Cherry Lai juga pernah menghukum Krista untuk menghancurkan handphonenya sendiri, lalu diminta untuk memfoto handphone tersebut sebagai bukti untuk Cherry. Ya berarti kalau misalkan Kristanya sempat moto handphonenya yang hancur, itu artinya Krista mungkin punya 2 handphone nih. Tapi kan tetap aja, masa iya ada hukuman yang kayak gitu, handphonenya sampai dihancurin. Dan apa yang dialami oleh Krista ini akhirnya kemudian menjadi viral di sosial media. Sampai banyak dari mantan karyawan dari Brandonville akhirnya ikut speak up. Yang mana pada awalnya mungkin ketika kita dengar cerita dari Krista ini banyak yang gak percaya. Tapi setelah cerita dari Krista ini viral dan banyak yang speak up terhadap kasus ini, yang mana salah satu mantan karyawannya ternyata juga punya cerita yang sama, yaitu dia bercerita kalau di tahun lalu dia sedang hamil dan dipaksa untuk sering pulang pagi sampai dia akhirnya mengalami pendarahan dan harus melahirkan anaknya dalam kondisi yang prematur. 4 bulan kemudian setelah dia melahirkan, anaknya tersebut meninggal dunia karena belum cukup umur di dalam kandungan. Dan di saat itu Cherry Lai yang mengetahui kalau ada salah satu karyawannya yang mengalami hal tersebut, dia justru bukannya prihatin atau simpati gitu, malah dia lebih marah-marah lagi. Bahkan dia marah-marah ke karyawannya yang lain untuk meminta si karyawan yang anaknya meninggal tadi untuk langsung masuk kerja, nggak boleh ninggalin kerjaan walaupun anaknya meninggal dunia. Mantan karyawan ini pun mengkonfirmasi kalau memang Cherry Lai ini benar-benar menyiksa para karyawannya secara fisik, yang paling parahnya itu dialami oleh Krista. Dan mantan karyawan dari Brandonville ini juga meminta agar kasus dari Krista ini di-up sebanyak-banyaknya agar banyak orang yang mengetahui mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Cherry Lai selama ini kepada Krista dan juga kepada karyawan-karyawan lain. Untuk threadnya kalian bisa lihat di akun X dengan username @dianastasia. Dia ngejelasin secara lengkap apa saja yang dialami oleh para staf Brandonville ini, mulai dari kekerasan fisik sampai dengan eksploitasi finansial yang dilakukan oleh pemilik perusahaan, yaitu Cherry Lai terhadap para stafnya. Dan setelah kasus ini benar-benar viral di mana-mana, banyak orang yang semakin penasaran dengan sosok Cherry Lai ini. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan siapa sebenarnya Cherry Lai dan bagaimana profil dari perusahaan Brandonville Studio miliknya ini.
Jadi geng, Cherry Lai ini merupakan co-owner atau pemilik bersama dari Brandoville Studio. Dia dan suaminya yaitu Ken Lai itu menjalankan studio game dan animasi bersama-sama. Nah jadi dia ini co-owner. Owner utamanya adalah sang suami. Kalau dari informasi yang beredar, termasuk informasi yang dibagikan oleh Krista di kanvanya, Cherry Lai ini aslinya adalah orang Hong Kong yang pindah ke Kanada ketika umur 9 tahun. Ayahnya itu udah meninggal sejak bulan Oktober tahun 2019. Sehingga ibunya itu adalah orang tua tunggal. Dan Cherry Lai pun merupakan anak tunggal. Nah Cherry Lai ini pernah menyelesaikan pendidikan di jurusan filsafat dan menjadi member dengan tier Blue Diamond di MLM New Skin. Nah sementara Ken Lai yang merupakan pendiri dan CEO dari Brandoville Studio adalah alumni dari Vancouver Film School dan University of Toronto, Kanada. Lalu pada tahun 2004, Ken ini memulai karirnya di EA Sports Kanada, di mana dia ini menjadi developer game. Ya kalian pasti tahu lah EA Sports ya. Sering sekali kita main PlayStation, pasti ada EA Sports sebagai penyedia gamenya. Nah jadi Ken Lai ini bekerja di EA Sports itu kurang lebih selama 7 tahun dan memegang jabatan sebagai lead artist. Dan dia pernah memproduksi beberapa game yang sangat populer seperti FIFA, Medal of Honor, Fight Night Champion, NBA Live, dan pernah bekerja sebagai technical artist untuk Resident Evil, Operasi Raccoon City. Lalu singkat cerita, di tahun 2011, Ken ini pergi ke Asia Tenggara geng, di mana pada saat itu dia merupakan pemegang saham dari Lemon Sky Studio yang berada di Malaysia. Lalu di tahun 2018, pemegang saham dari Lemon Sky mulai membangun perusahaan Brandoville Lemon Sky dengan mitra bisnis lokal yang ada di Indonesia dan mendirikan kantor yang ada di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Nah sejak itu, perusahaan Brandoville ini terus berkembang seiring berjalannya waktu dan sampai pada akhirnya di bulan Maret tahun 2020, Brandoville ini memutuskan untuk memisahkan diri dari Lemon Sky dan akhirnya mereka menjadi perusahaan yang independen atau berdiri sendiri. Nah yang kemudian merubah nama mereka menjadi Brandoville Studios. Jadi udah nggak ada lagi Lemon Sky-nya. Namun pada tanggal 17 Agustus tahun 2024, Brandoville Studios ini dinyatakan tutup dan hal ini disampaikan di Instagram resmi milik Brandoville. Tapi sebenarnya Brandoville ini nggak benar-benar tutup permanen geng, karena Ken dan Cherry Lai ternyata membuat studio baru mereka sendiri dengan nama Lai Lai Studio. Buat kalian yang mungkin lagi cari kerja, jangan pernah lah ngelamar di perusahaan mereka ini ya. Karena bisa jadi kalian bakal menjadi korban selanjutnya. Jadi mikir-mikir dulu lah lebih baik. Nah, lalu geng, ada hal yang mengejutkan nih geng. Ternyata sebelum kasus ini terungkap di Indonesia dan menjadi viral, sudah ada salah satu channel YouTube yang bernama People Make Games yang membahas betapa nggak sehatnya bekerja di Lemon Sky, perusahaan yang menaungi Brandoville dulu. Ya, pokoknya ada hubungannya dengan Cherry Lai serta Ken Lai ini. Seperti yang kita tahu geng, membuat game itu kan nggak mudah. Meskipun mungkin gamenya kelihatan sederhana banget. Karena untuk membuat sebuah game itu butuh orang-orang dari berbagai keahlian. Ahli pemrograman, ahli animasi, sampai orang yang kreatif hanya untuk membuat satu game aja. Apalagi game-game yang bagus dan populer seperti GTA contohnya. Yang pasti itu membutuhkan banyak banget orang yang terlibat di dalam pembuatan gamenya. Nah, akun YouTube People Make Games itu mencoba untuk mencari tahu bagaimana sistem kerja di perusahaan Lemon Sky ini. Yang kalau dari websitenya, ternyata Lemon Sky ini sudah bekerja sama dengan developer game terkenal seperti Bethesda, Capcom, Ubisoft, dan lain-lain. Nah, Lemon Sky juga ikut membantu dalam pembuatan game terkenal seperti The Last of Us Part 2, Spider-Man, Miles Morales, dan yang lain-lain. Lemon Sky ini adalah perusahaan art studio yang mempekerjakan sebanyak 300 karyawan yang memiliki keahlian di dalam bidang konsep art, model 3D, dan animasi, geng. Dan di saat itu, salah satu jurnalis dari People Make Games yang bernama Chris Brad itu mewawancarai 11 orang karyawan dari Lemon Sky yang mengatakan kalau normalnya mereka memang bekerja selama 8 jam. Tetapi kenyataannya mereka harus bekerja lebih lama, sehingga kalau mereka bisa pulang tepat waktu, itu artinya mereka sangat beruntung. Karena biasanya nih, mereka bakal bekerja sampai jam 3 atau jam 4 pagi. Typically, the normal working hours are 8 hours a day, but frankly speaking, I'd be very lucky if I could go back and rest on time. Dan mereka juga harus tetap bekerja bahkan saat hari libur atau weekend. Jadi nggak ada liburnya sama sekali. Nah, terus geng, ada karyawan lain yang juga bercerita kalau proyek yang sedang mereka kerjakan itu nggak bekerja dengan baik. Nah, di saat itu mereka diharuskan bekerja sampai weekend, sampai hari Minggu. Dan bahkan ketika mereka kerja di weekdays, mereka itu sampai harus lembur ke tengah malam atau bahkan sampai dini hari. If the project isn't going smoothly, on the weekend you have to come back to catch up. During weekdays, you also have to OT until midnight sometimes.
Hal ini membuat para karyawannya itu jadi stres parah, sampai ada yang nangis ketika mereka kerja. Nah, tapi di saat nangis itu, si karyawannya ini nggak berani nangis di meja kerjanya. Dia sampai harus lari ke kamar mandi untuk nangis di dalam kamar mandi karena udah nggak tahan lagi. Dan banyak juga yang kurang istirahat karena cuma dapat kesempatan tidur 1-3 jam selama bekerja di perusahaan game yang satu ini. Terus yang lebih parahnya lagi, ada yang cuma pulang ke kosan atau ke rumah gitu ya, cuma buat mandi doang. Udah gitu harus balik ke kantor lagi. Another friend would often get only 3 hours of sleep and basically only go home to shower. Jadi mereka benar-benar nggak pernah ketemu matahari. Berangkatnya gelap, pulangnya juga gelap. Dan terus ada yang bercerita lagi kalau ketika mereka lembur, ada yang harus kerja sampai jam 5 pagi. Dan bahkan ada di antara karyawan yang sudah menjalani pekerjaan kayak gini, itu udah bekerja sama perusahaan tersebut selama 10 tahun. Bayangin tuh geng, bekerja selama 10 tahun dengan sistem kerja seperti itu. Nah, menurut informasi yang gue dapat nih, di Malaysia itu sendiri ada ketentuan geng, bagi karyawan yang bekerja lembur itu harus dibayar. Tapi di dalam case ini, si perusahaan malah nggak ngebayar sama sekali. Karena di saat itu si perusahaan ini menganggap kalau karyawan yang lembur itu berarti mereka lah yang lambat dalam bekerja. Aneh banget ya. Jadi dibuatnya mindsetnya kayak gini. Ya kalau lo lembur itu gara-gara pekerjaan lo belum kelar dan lo harus bertanggung jawab gitu. Dan ya siapa suruh lelet gitu. Sebenarnya kan nggak gitu konsepnya. Yang namanya lembur itu bisa karena faktor pekerjaan yang terlalu banyak, tugasnya yang terlalu menumpuk, dan itu seharusnya ada toleransi yang mana si perusahaan harus memberikan kelonggaran bagi si karyawannya. Kalau nggak kelar hari ini ya lanjut besok. Tapi ya kalau harus lembur ya harus ada uang lebihnya. Nah, budaya kerja seperti ini yang kemudian diterapkan oleh Brandoville ketika mereka membangun perusahaan di Indonesia. Terlebih lagi karena perusahaan ini masih berada di bawah naungan dari Lemon Sky. Jadi mirip-mirip lah antara Lemon Sky dan Brandoville ini cara nge-treat para karyawannya. Nah, lalu bagaimana kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian? Dari informasi terkini mengenai kasus ini, dikatakan kalau sudah ada upaya untuk melaporkan kasus ini ke polisi. Namun, Cherry Lai ini diketahui ternyata kabur ke luar negeri geng, karena dia nggak mau bertanggung jawab dan udah ketakutan. Jadi, saat ini statusnya Cherry Lai itu masih DPO dalam pengejaran polisi. Polisi yang bekerja sama dengan imigrasi memburu Kwan Cherry Lai, bos perusahaan yang berkantor di Jalan Sumenep Menteng, Jakarta Pusat. Dan selain itu, polisi juga sedang mencari karyawan-karyawan yang menjadi korban lainnya dari perlakuan Cherry Lai ini. Nah, kita doain aja ya geng, semoga para karyawan yang sekaligus korban ini mendapatkan keadilan dan si pelaku yaitu Cherry Lai itu bisa segera ditangkap. Nah, di dalam kasus ini nggak banyak informasi mengenai si suaminya Cherry Lai yaitu Ken Lai. Apakah dia ikut kabur juga atau justru dia ini masih di Indonesia. Nah, nanti kita akan ikuti perkembangan kasusnya, dan kalau udah ada perkembangan kasusnya kita bakal bahas lagi. Itu dia geng, pembahasan kita hari ini tentang kasus dari Cherry Lai, si pemilik dari perusahaan game yang bernama Brandoville Studio yang melakukan eksploitasi dan kekerasan terhadap karyawannya. Dan karyawannya itu adalah warga negara kita, Indonesia. Nah, karena kasus ini belum selesai, kita kawal kasus ini sampai ending. Semoga Cherry Lai cepat tertangkap. Gimana menurut kalian geng tentang pembahasan kita hari ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.